Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalau kabar kalian baik-baik saja. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Dani dipimpin berdoa. Bapak lihat kayaknya pagi hari ini masuk semua. Nah, Bapak presensi terlebih dahulu ya. Mas Akbar hadir, Mas Dani hadir, Mas Dwiki hadir, Mbak Eva, Mbak Ismi, Mas Igla, Mbak Lisna, Mbak Nurul, Mbak Nisa, Mbak Risa, Mbak Roro, Mbak Susi. Jadi hadir semua, alhamdulillah. Kalian sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, masih ada yang ingat pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Betul Mbak Susi. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam energi alternatif. Ada yang masih ingat? Macam-macam energi alternatif salah satunya apa? Bagus Mas Isla. Macam-macamnya yaitu yang pertama ada energi angin, energi air, energi apa lagi? Panas matahari. Betul. Itu salah satu contohnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, yaitu energi alternatif. Pembelajaran kedua. Pengen tahu lebih lanjut apa pembelajaran pada hari ini? Yaitu hak dan kewajiban kita terhadap energi. Maaf, salah sedikit. Jadi hak dan kewajiban kita terhadap energi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu supaya kita dapat menganalisis dan setelah itu mempresentasikan kewajiban kita terhadap suatu energi. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Nah, sekarang Bapak akan bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, Mas Akbar, Mbak Eva, Mbak Nurul. Kelompok 2, Mas Dani, Mbak Nisa, Mbak Susi. Kelompok ketiga, Mas Dwiki, Mbak Lisna, Mbak Risa. Kelompok keempat, Mbak Ismi, Mas Igla, Mbak Roro. Sekarang kalian duduknya bersama kelompok kalian ya. Nah, kenapa sekarang Bapak bikin kelompok? Ada yang tahu? Karena kita akan menggunakan
model pembelajaran curah pendapat. Jadi nanti setiap siswa kalau mempunyai pendapat, sampaikan pendapat kalian. Karena ini termasuk dalam model curah pendapat. Nah, gunanya kelompok. Nanti setelah kalian berpendapat, kelompok itu untuk berdiskusi. Mana jawaban-jawaban pendapat yang menurut kelompok kalian sesuai. Nah, sekarang kalian dulu berkelompok terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, kita mulai pembelajarannya. Bapak punya sebuah gambar. Nah, ada yang tahu gambar apa? Ini gambar dinosaurus. Dinosaurus ini hidup pada ribuan tahun yang lalu. Nah, kenapa ada yang tahu kenapa Bapak kasih gambar ini? Enggak ada. Nah, ini akan menyangkut yaitu tentang judul kita, yaitu tentang minyak bumi. Jadi, minyak bumi itu pada awalnya tersusun oleh binatang dan tumbuhan ataupun fitoplankton atau plankton yang telah lama mati, yang akhirnya menjadi fosil. Nah, mereka hidup pada ribuan dan jutaan tahun yang lalu. Nah, setelah mereka mati, akhirnya mereka pun terkubur oleh tanah, oleh lumpur, oleh pasir. Dan itu membutuhkan jutaan tahun yang lalu. Nah, setelah mereka terkubur, karena dalam lumpur, dalam pasir itu memiliki suatu zat organik, akhirnya fosil-fosil tadi membentuk suatu batuan endapan. Butuh berapa waktu? Lamanya sangat lama, ribuan tahun, bisa jutaan tahun. Nah, setelah waktu berlalu, akhirnya batuan tersebut menjadi sebuah minyak karena tekanan dan panas bumi membuat batuan tersebut menjadi sebuah minyak yang disebut minyak bumi. Nah, jadi sangat lama pembentukan minyak bumi, ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Sekarang Bapak akan bertanya, karena pembentukan minyak bumi sangat lama, menurut kalian bagaimana kewajiban kita terhadap minyak bumi? Dan tentunya minyak bumi ini akan habis karena pembentukannya sangat lama. Ada yang mau menjawab? Yuk, waktunya berpendapat. Iya, Mas Akbar. Kita harus hemat. Itu pendapatnya Mas Akbar. Tolong pendapatnya ditulis di buku tulis ya. Setiap pendapat teman-teman kalian. Ada yang mau berpendapat lagi? Mbak Roro, kita harus bijak. Ya, itu pendapat Mbak Roro. Terus ada lagi Mas Duki. Kita harus cepat-cepat menggunakan supaya tidak habis. Oh, itu pendapatnya Mas Duki. Supaya tidak kehabisan. Ada lagi yang mau berpendapat? Mbak Susi harus menggunakan energi yang lain. Itu pendapat Mbak Susi. Oke. Masih ada yang mau berpendapat? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kalian tuliskan semua pendapat tersebut.
Sudah kan? Menurut kalian yang pendapat yang sesuai. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya masih menggunakan model yang sama, yaitu struktur pendapat. Namun, Bapak akan bagikan sebuah buku teks atau sebuah cerita tentang hemat energi. Karena itu, Bapak akan bacakan secara sekilas. Setelah itu, kalian baca sendiri dan kalian berikan pendapat kalian terhadap teks tersebut. Hemat energi. Pada suatu hari, Udin, Lani, Edo, dan Siti sedang berjalan pulang dari sekolah. Mereka berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir, seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Bisa energi listrik, atau bahan kendaraan, ataupun air. Karena energi tersebut adalah energi yang sering dikonsumsi oleh desa tersebut sehari-hari. Nah, selanjutnya kalian baca sendiri ya. Bapak kasih waktu untuk membaca. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang Bapak akan pancing kalian dengan pertanyaan. Mengapa kita perlu menghemat energi? Ada yang mau menjawab? Yuk, berpendapat. Yang belum. Mbak Eva? Nah, supaya tidak habis. Itu pendapat Mbak Eva ya. Jangan lupa ditulis. Semuanya ayo nulis. Nanti kalian diskusikan mana yang benar. Ada yang mau pendapat lagi? Ya Mbak Isna, supaya anak cucu kita ikut merasakan. Ya itu pendapat Mbak Isna. Sekarang pertanyaan yang kedua, tindakan-tindakan apakah yang dilakukan untuk menghemat energi? Yang belum siapa? Mas Dani ini ketuanya belum malah. Ya, Mas ini coba berpendapat. Menggunakan energi yang lain. Ya, itu pendapat Mas Dani. Yuk Mbak Ismi. Nah, pendapat Mbak Ismi tadi mengurangi penggunaan energi tersebut. Ya, itu bisa. Tolong ditulis ya, jangan lupa. Yuk. Nah, sekarang kalian tuliskan contoh-contoh tindakan yang belum menghemat energi. Kalian tuliskan saja. Nah, kalau sudah kalian tuliskan, sekarang kalian bacakan. Nah, Mbak Risa, apa? Oh, menggunakan motor padahal warungnya dekat, mau pergi ke warung. Itu pendapat Mbak Risa. Mbak Nisa, penggunaan apa? Pupuk yang berlebihan. Tidak apa-apa. Itu pendapatnya Mbak Nisa, penggunaan pupuk yang berlebihan. Nah, sekarang kalian tuliskan di buku tulis kalian pendapat manakah yang sesuai dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak telah berikan tadi. Dan
Kalian simpulkan hal baik apa saja yang dapat dipelajari dari cerita tersebut. Sudah kalian tuliskan? Nah, sudah. Sekarang Bapak kasih PR. Nah, harus dong, kalau PR itu supaya kita juga di rumah belajar. PR-nya mengasihkan kok. PR-nya yaitu kalian mengamati warga di lingkungan kalian dan kalian analisis apakah sudah menghemat energi ataupun belum. Kalian tuliskan dan kalian simpulkan. Kalian bisa wawancara dengan RT, RW, atau warga lah di lingkungan sekitar rumahmu. Nah, ada yang belum jelas tentang PR tersebut? Bisa sama Karang Taruna? Bisa. Yang penting narasumbernya yang bisa dipercaya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, sekarang kalian renungkan apakah diri kita sendiri sudah menghemat energi atau belum. Kalian renungkan. Nah, kalau sudah, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu hak dan kewajiban kita terhadap energi. Nah, hak yaitu apa yang kita dapatkan. Kewajiban adalah apa yang kita berikan. Hak kita terhadap energi yaitu mendapat kebebasan dalam penggunaan energi. Terpenuhinya kebutuhan energi kita, kemudahan dalam mendapatkannya, dan terhindar dari kelangkaan energi. Itu hak. Kalau kewajiban kita terhadap penggunaan energi, kita harus menggunakan energi secara bijaksana. Terus kita harus berinovasi dalam penggunaan energi tersebut. Jadi inovasi, kita misalnya menggunakan bensin, kita bisa berinovasi menggunakan B16 yang dari kelapa sawit. Dan kita harus menggunakan energi secara efektif dan efisien. Tentunya harus hemat, tidak berlebihan dalam penggunaan energi. Oke, itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bernyanyi. Bernyanyi apa? Gundul-gundul pacul. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan, nugi-nugi wakul-kul, petentengan, wakul glimpang segane dadi salatan, wakul glimpang segane dadi salatan. Kenapa kita menyanyikan lagu tadi? Nah, ini sebagai pesan moral. Karena dengan kita menyanyikan lagi lagu daerah, kita dapat menjaga rasa persatuan dan rasa toleransi terhadap beragamnya budaya. Nah, itu dengan cara menyanyikan lagu daerah dan mencintai lagu daerah kita. Oke, kita tutup dengan berdoa. Mas Dani dipimpin berdoa. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, Bapak minta maaf kalau
kalau misalnya ada salah dari kata atau ucapan. Nah, Bapak minta maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.